Shalom, sahabat yang terkasih. Ya, kita pakai budaya dulu ya. Puji Tuhan. Apa kabar, sahabat yang terkasih? Ya, bentar. Ya, puji Tuhan, sahabat. Saya baru pulang ini kerja. Ya, kita sama sahabat pejuang rupiah juga kita. Tapi saya sambil bekerja, sambil pelayanan ya sahabat ya, supaya banyak orang dimenangkan. Jadi saya siap tadi ngantar orderan. Kemarin saya live saudaraku, dan banyak yang menghujat ya, banyak yang menghina sampai menghalalkan darah saya, dan saya mereka harapkan untuk ditangkap. Saya pun heran, apa salah saya sampai saya mau ditangkap ya, bahkan dihalalkan begitu ya. Oke, kita buka dulu firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-10. Berkata begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, sahabat yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit dikatakan bahwa kita ini harus berbahagia ketika difitnahkan segala sesuatu. Jadi sebagaimana saudara lihat di komen-komen itu, banyak sekali yang mengancam, menghalalkan darah saya, dan saya harus dibuatlah seperti Pak Muhammad Kacih ya, ditangkap gitu. Jadi karena banyak komen begitu, saya jadi heran. Saya cek-cek lah di YouTube ya, mana tahu ada YouTuber Muslim atau para ulama-ulama yang membahas saya. Iseng-iseng saya tiba-tiba ketemu Jamal ditangkap. Rupanya saya tengok, rupanya itu pemain sinetron sahabat. Jamal itu adalah pemain sinetron preman pensiun ya. Jadi saya edit lah fotonya, saya ganti foto saya supaya mereka puas yang menginginkan saya ditangkap. Ya, melalui foto itu mereka puas lah, terpuaskan gitu ya. Nah, sahabat yang terkasih, buat teman-teman sekalian, saya mungkin bukan kali ini berkata kepada orang yang mengharapkan supaya leher saya dan kepala saya berpisah. Saya menanggapi santai. Saya mengucap syukur, saya katakan begini, bahkan pernah saya balas itu ya komennya. Bahkan di media sosial saya pernah saya balas. Saya katakan begini, jikalau menurut Anda dengan menghabisi saya, dengan menghalalkan darah saya, jikalau menurut Anda itu adalah jalan ke sorga, dan dengan cara memisahkan leher dan kepala saya dengan agamamu, silakan. Kalau itu membuat engkau ke sorga, dan itu adalah ajaran agamamu, nah kan begitu kan, silahkan. Saya menjadi seorang Kristen bukan sekali dua kali namanya memikul salib sahabat. Saya 20 tahun menjadi seorang Kristen. Pertama masuk Kristen pun saudara pikir atau sahabat sendiri berpikir gampang, tidak juga. Saya sempat juga dicurigai dulu ya. Saya dipikir mata-mata, susah juga saudara. Kadang-kadang tidak semua juga gereja mau menerima kita ya. Saya sekolah Alkitab beberapa tahun, dan saya mulai pelayanan itu semua dari nol. Jalan kaki dan tidak punya apa-apa. Kemana-mana jalan kaki, berkilo-kilometer penginjilan jalan kaki sahabat.
Waktu saya pelayanan di media sosial pun bukan baru kali ini. Di media sosial, zaman-zaman Snap tuh, Friendster, Facebook, saya sudah mengalami hal tersebut. Saya pernah juga melarikan diri oleh karena saya diancam dan saya dijebak. Nah, saya diancam ya mirip juga kayak Pak KC ya. Cuman saya dulu kan pakai ID palsu, sahabat. Tidak seperti sang debater nampak mukanya semua, enggak ya. Saya pakai ID palsu dan puji Tuhan lewat peraturan Facebook kita diwajibkan memasukkan nomor telepon dulu, zaman dulu ya. Zaman dulu itu Facebook itu tidak pakai nomor telepon untuk daftar. Sekarang ini sudah pakai nomor telepon. Jadi akhirnya saya tidak mau memasukkan nomor telepon saya, terhapuslah semua akun itu. Dulu saya sangat hati-hati dan saya one man show. Dan saya tidak bergaul dengan para pedebat-pedebat ataupun siapapun yang di media sosial. Siapapun. Jadi saya selalu berhikmat. Dari warnet sana pindah ke warnet sana, ke warnet sana gitu. Karena kan melalui itu data kita bisa juga diketahui. Jadi saya dijebak pada masa itu karena ada orang yang berpura-pura menjadi seorang Kristen ingin ngasih berkat kepada saya. Ya. Ingin jumpa gitu ya. Saya waktu itu belum punya ATM itu. Tahun-tahun 2008 2007 nggak salah itu, saya udah lupa. Ya karena saya mengalami kekurangan keuangan, sahabat. Ya dulu kan warnet murah ya. Jadi saya memang nggak ada uang, saya pikir benaran, rupanya sudah laskar. Akhirnya saya melarikan diri pada masa itu. Adalah beberapa bulan itu ya. Dan puji Tuhan ya semua mendatangkan kebaikan. Semua akun saya itu sudah lenyap, tidak ada satupun yang muncul. Itu semua karena memang Zakir naik juga, sahabat. Jadi kan memang kita tahu sama tahu, segala apapun yang diucapkan Ahmad Dedat dan Zakir Naik, semua diserap oleh saudara-saudara kita ini. Diserap, dimasukkan, akhirnya mereka menghujat kekristenan, menghina-hina kekristenan. Nah saya waktu itu kalau nggak salah baru 5 tahun kenal Tuhan Yesus. 5 tahun bertobat kenal Tuhan Yesus. Dan pada masa itu ganas sekali, sahabat. Wah luar biasa ya. Waktu itu saya ingat kenapa saya sampai diancam itu, karena saya men-share ayat yang berkata begini, penggallah kepala mereka dan potonglah ujung jari-jari mereka. Itu aja, sahabat. Makanya ayat itu saya tahu sekarang sudah dirubah ya. Dirubah dia terjemahannya sekarang jadi begini, pukullah mereka dan pukullah jari-jari mereka. Udah jadi pukul dia. Dulu pancunglah, begitu nggak salah ya, saya udah lupa itu ya. Karena ayat itu sih dulu saya hanya nge-share aja, tapi saya jadi salah gitu ya, saya diancam. Nah saya waktu pada masa-masa saya punya akun TikTok, akun saya sudah 4 itu kena banned ya, nggak tahu kenapa. Ya di situ lebih sadis lagi karena di situ banyak bocil, sahabat. Saya pun ya udahlah, udah 4, udah susah ya daftar lagi. Saya daftar sekarang ini udah mulai hati-hati lah kalau di TikTok. Banyak sekali anak-anak di situ, sikit-sikit halalkan darah katanya gitu. Nah inilah menjadi sebuah risiko yang harus kita syukuri. Harus disyukuri, sahabat. Karena firman Tuhan tadi kan berkata berbahagialah. Jadi kita disuruh berbahagia begitu, saudaraku. Difitnah pun kita harus berbahagia. Difitnahkan segala sesuatu harus berbahagia gitu ya. Jadi karena iseng-iseng saya lihat gitu ya, apakah saya sudah dibahas gitu ya. Ketemulah foto yang tadi saya bilang itu, Jamal ditangkap itu. Dan beberapa hari ini saya tengok tidak ada ketemu. Dan puji Tuhan, tadi jam 2 saya ketemu sebuah channel saudara kita Muslim. Memang tidak ditulis nama saya. Tiba-tiba dalam omongan mereka itu saya dengar-dengar menit keberapa itu, saya pun dibahas di situ. Katanya saya menghujat
Jadi saya pun harus ditangkap katanya gitu ya, dilaporkan. Ya kalau memang sebagai driver online ini pun saya ditangkap, ya puji Tuhan ya. Haleluya ya. Ya puji Tuhan, saya percaya semua mendatangkan kebaikan. Nggak usah kita takut sahabat. Bahkan ini karena peci ini pun saya tidak mau copot ini. Kan selalu itu ada maki-makian kepada saya karena saya pakai peci. Kalau lu sudah murtad, jangan pakai peci lagi. Apa mau lu dihabisin nyawa lu? Katanya gitu ya. Banyak itu komen-komennya. Lihat aja di komen-komen saya itu apa itu ya. Karena masalah peci aja pun kita sudah diancam. Saya mau katakan ini tidak akan pernah saya takut. Karena begitu banyak akhirnya orang Kristen jadi terintimidasi karena masalah peci. Ini budaya saya, saudaraku. Bukan saya menista Islam. Saya sudah tanya ketua adat. Bukan sembarangan sahabat. Saya sudah tanya ketua adat orang Batak. Zaman dulu pun orang ke gereja pakai peci katanya. Karena saya dulu kan bukan Kristen. Saya Muslim. Jadi saya nggak tahu sejarah itu. Terpaksa saya tanya ketua adat. Berapa orang ketua adat saya tanya. Betul. Dan orang tua-tua pun saya tanya. Betul katanya. Zaman dulu. Cuman karena sering diintimidasi, banyak orang Kristen jadi takut ke gereja sekarang pakai peci. Padahal zaman dulu dipakai ya, di rumah itu digantung gitu ya, peci gitu ya. Ke kedai kopi pun pakai peci. Nah, karena masalah ini pun saya karena peci ini dihalal-halalkan darah saya, luar biasa juga. Jadi emangnya peci ini ada agamanya ini ya? Saya pun kurang tahu. Peci kok aja dia ada agamanya. Lama-lama kita nggak pakai baju lagi sahabat, kalau kita mau diintimidasi begitu. Semua baju koko pun sudah jadi ada agama. Lama-lama kita orang Kristen ini jadi nggak pakai baju lagi kalau diklaim. Coba ya. Kalau kita klaim-klaiman, main klaim-klaiman juga, kita klaim. Kan banyak itu mereka pakai celana lepis. Celana lepis ini dari mana coba? Celana jin ini. Klaim itu kan celana kafir. Copot. Kalau lu tidak Kristen, jangan pakai celana kafir dong. Coba main klaim-klaiman gitu ya. Kemana-mana mereka jadi pakai daster kemana-mana. Jadi nggak modis lagi kan. Pakai jaket lepis gitu ya. Terus kita klaim, itu kan busana Kristen dari Eropa, Amerika. Di sana Kristen, di sana budayanya begitu. Jangan dipakai lagi. Terus kita bilang gitu. Mau pakai apa mereka? Atau kita bilang, ini iPhone buatan kafir, jangan dipakai. Google, YouTube, nah jangan dipakai. Ini buatan kafir, jangan dipakai. Main klaim-klaiman begitu ya. Kan mereka seenaknya saja kan begitu. Kenapa lu pakai peci? Sudah jadi murtad. Halal darahmu, katanya gitu. Lucu ya. Hanya karena masalah peci, nanti saya beli baju koko lah di sini, baju koko, baju dari Cina. Memang itu bukan budaya Batak sih, baju koko, tapi itu budaya Cina. Coba main klemen-klemen, cuman puji Tuhan lah saya bilang, orang Kristen ini kok begitu bisa baik-baik ya. Aduh, tidak pernah bikin-bikin begitu gitu loh. Baik-baik sekali orang Kristen ini. Makanya, bangga kali lah kita jadi orang Kristen ini, saudaraku. Bangga kali, dari fakta-fakta yang semua kita lihat, tidak ada orang Kristen yang begitu. Luar biasa. Kadang-kadang saya berpikir merenung, kenapa orang Kristen gak mau gitu? Karena ajaran Tuhan Yesus itu begitu. Ajaran kasih sahabat. Ajaran kasih. Tidak mau kita orang Kristen klaim-klaim begitu ya. Coba kalau klaim-klaim begitu kita, wah ngeri juga ya. Akhirnya mereka tidak bisa pakai apa-apa lagi kan begitu ya. Kita klaim kayak Yahya Waloni lah, kan sempat juga dia termakan sendiri omongannya, main-main YouTube makan uang kafir katanya gitu kan. Kita memakan uang kafir, memperkaya kafir katanya gitu. Akhirnya dia bikin channel juga. Memang saya pernah baca sebuah buku itu ya. Beberapa produk-produk Yahudi seperti Google, Facebook, ya termasuklah YouTube ini ya. Mereka itu rajin saudaraku memberikan
sebagian pendapatan mereka untuk tanah perjanjian. Jadi memang tidak sia-sia juga apa yang kita pakai. Makanya kita melihat kan, Israel itu negara paling kecil dengan penduduk paling sedikit di Timur Tengah. Namun apa yang terjadi? Kalau kita melihat waktu itu perang pada masa itu ya, Mesir kurang besar apa itu negaranya dengan negara-negara Arab lainnya menyerang Israel, yang disebut namanya perang 14 hari kalau nggak salah ya. Aduh, perang apa namanya itu? Pernah saya bahas itu di video saya sebelumnya. Yom Kippur. Nah, dalam tempo tidak lama habis semua negara Arab yang menyerang mereka. Kalau bukan pertolongan Tuhan gimana? Dari sejarah itu pun kita sudah tahu, sahabat ya. Dari fakta-fakta begitulah kita lihat semua apa yang terjadi. Kita lihat faktanya bagaimana yang terjadi. Sudahlah, jangan kita lagi mengeraskan hati. Melalui fakta yang terjadi, melalui semua yang kita lihat, disitulah kebenaran itu, sahabat. Gak usah kita berdali-dali karena ingin bela ini, gak usah lagi, sahabat. Karena tujuan kita juga ke sorga, sama-sama ke sorga. Di situ kan kita bisa melihat semuanya. Apalagi saudaraku, kenapa orang Kristen tidak mau melakukan gitu? Karena ajarannya ajaran kasih. Jadi bagaimanapun kita tidak akan mau melakukan begitu. Kalau seandainya nih, saudara bolehlah uji. Uji ya. Apa benar orang Kristen begitu? Ujilah orang mabuk, lagi mabuk minum cap tikus atau minum di lapo tua, tenggen umpamanya dia minum satu jeregen tua atau cap tikus gitu ya. Lagi mabuk dia, saudara panggil. Bang atau lay atau bro. Bisikin sama dia. Lagi tenggen dia ya, bisikin. Ayo kita bela Yesus. Ayo kita hancurin tempat ibadah non-Kristen, yuk kita bakar yuk. Pasti dia bilang gak mau dia, saudaraku. Walaupun dia mabuk, panggil dia, bahkan mau dia, saudaraku. Karena dia dari sekolah minggu pun tidak pernah diajarkan begitu. Anak sekolah minggu, saya ini lama menjadi pelayan sekolah minggu. Saya senang sekali melayani sekolah minggu, sahabat ya. Saya ingat pelayanan pertama saya itu dulu singers, terus melayani sekolah minggu sebelum terjun ke musik ya, sampai saya sekolah musik. Nah, saya melayani sekolah minggu, yang kita ajarkan semua itu hal-hal yang baik, hal-hal yang kasih. Belum pernah saya lihat guru sekolah minggu ngomong ke anak sekolah minggunya begini, anak-anak, adik-adik yang kakak sayangi, ayo kita membenci yang non-Kristen ya. Nanti kalau saudara di sekolah anak-anak, paksalah mereka supaya masuk Kristen, adik-adik. Nggak ada, saudaraku. Tidak ada begitu. Belum pernah saya jumpai guru sekolah minggu begitu. Tapi anak saya pernah ngelapor kepada saya. Dia berteman ya. Kan saya ini adalah orang yang begitu percaya Tuhan Yesus, murtad, keluar dari agama Islam. Di daerah itu saya waktu Islam, di daerah itu saya Kristen sampai sekarang. Sampai sekarang, saudara. Jadi saya tidak pernah kabur ya. Tidak pernah lari saya. Ustadz Abdul Somad rumahnya juga tidak terlalu jauh dari rumah saya. Jalan kaki pun saya bisa ke rumahnya. Saya tahu rumahnya di mana, saudara. Jadi begitu ya. Mereka juga santai saja, sahabat saya juga. Jadi setelah saya mengajar sekolah minggu, kembali ke sekolah minggu tadi. Waktu saya ngajar sekolah minggu pun tidak pernah saya ajarkan yang begitu-begitu gitu loh. Siap nyanyi umpamanya kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya. Kan ada tuh ya lagu sekolah minggu tuh ya. Terus baru siapa itu? Adik-adik, apa kabar?
mari kita semua adik-adik membenci agama yang non-Kristen ya. Mereka itu semua adalah kafir. Lalu kita bacakanlah ayat di Alkitab, kan ada tuh ayat 3 biji tentang kafir ya. Lalu kita bacakanlah itu. Adik-adik, mereka kafir. Mereka semua sudah halal darahnya adik-adik ya. Makanya adik-adik kalau nanti adik-adik di sekolah, makanya adik-adik mereka itu harus dijauhi, dibenci adik-adik ya. Nah, ada itu saudaraku. Anak saya pernah ngelapor begitu saudaraku. Dia bilang begini, ayah katanya. Apa nak? Saya dipaksa teman saya ayah. Dipaksa apa? Disuruh sholat katanya. Karena saya katanya Nasrani. Kalau Nasrani itu ke neraka, bayangkan. Anak-anak sudah diajari begitu. Ada dulu pernah curhat kepada saya Marga Simatupang. Cerita dia. Stres dia saudaraku. Lai katanya. Lai kan hamba Tuhan ya. Curhat dulu aku Lai katanya. Gimana nya menurut Lai tentang agama-agama ini katanya gitu. Ya kenapa Lai? Ini udah pusing saya Lai katanya. Anak saya sekolahkan di negeri katanya. Pulang-pulang dia minta sholat katanya gitu. Kok minta sholat? Iya katanya ada gurunya di sana. Bahkan kawan-kawannya pun mengejek-ngejek. Batak, kafir. Dia ejek-ejek gitu ya. Batak, kafir. Nggak dikawani katanya. Karena apa? Kristen makan babi. Dia ejek-ejek begitu. Bayangkan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Anak-anak diajari akhlak begitu kan kasihan ya. Saya kasihan loh. Makanya di video saya itu dikatakannya hukum dalam syariah itu sudah banyak sarah atau rasisnya gitu. Nah saya waktu menjadi Kristen itu melayani sekolah minggu tidak pernah memang saya ikut diklat sekolah minggu gitu ya. Ikut pelayanan sekolah minggu. Saya dulu sekolah minggu setiap hari. Kalau saya ngajar sekolah minggu itu sahabat dia, suara saya pun saya bikin kayak badut-badut begitu. Tapi tidak pernah kita ajari sesuatu hal yang kebencian. Kalau nggak percaya saudaraku, di gereja saudara ada guru sekolah minggu, tanyalah mereka. Panggil kakak sekolah minggu itu, tanya mereka. Pernah nggak mereka kok tentang begitu? Nggak ada saudaraku. Tidak akan pernah itu ditemukan di dalam gereja. Anak-anak diajarin begitu. Kan kasihan kan anak-anak sudah dicuci otaknya dengan hal-hal begitu. Nah inilah saudaraku, dari fakta begitu saja kita sudah melihat. Saya senang sekali berbicara hal-hal begini. Kalau saya pun berbicara kepada, kadang-kadang ada yang menanya begitu ya. Hari Sabtu yang lalu saya membawa orderan ya, customer namanya. Melalui aplikasi saya dapat, rupanya masuk gang rumahnya. Jemput, dia ndak mau pula keluar. Pak, jalannya sempit pak. Dia nggak mau masuk keluar ya, daripada saya dilapor dikasih bintang 1, udahlah masuk. Akhirnya setabrak saya, tunggul-tunggul, penyok lah di depan mobil saya saudaraku ya. Puji Tuhan lah, walaupun masih kredit ya bersyukur juga saudaraku. Penyok lah ya saya jemput. Tapi ada faedahnya gitu ya. Karena kebetulan yang saya dapat ini orderannya paus gitu ya. Kalau saudara tahu istilah-istilah bahasa begitu, orderan paus itu berarti ongkosnya besar gitu ya. Jadi mau nggak mau saya jemput lah. Ya saya jemput karena perjalanan jauh gitu ya, adalah 1 jam. Jadi memang ongkosnya besar. Di jalan itu kita cerita-cerita saudaraku, sampai di tengah perjalanan. Pas makan saya ditraktir lah makan sama customer ini. Pas makan gitu ya, disitulah dia tahu bahwa saya ini Kristen gitu. Saya berdoa. Setelah makan, Bapak Kristen ya katanya. Iya Pak. Gitu. Jadi memang saya tidak langsung injili dia selama di mobil. Pas makan itu saya berdoa. Makanya kita orang Kristen ini sahabat, dimanapun kita janganlah malu berdoa itu. Di rumah makan Padang berdoa.
Jangan kita berdoa berhikmat pura-pura begini. Lipatlah tangan saudara. Saya pun di gereja kadang-kadang gini juga, tapi kalau saya di tempat Kristen, Muslim gitu ya, saya sengaja supaya saya ini nampak orang Kristen. Doalah saya. Saya doa saya itu pun doa makan, tapi doa saling memberkati Bapak ini. Tuhan, kami mau berjalani, berkatilah Bapak ini, kesehatannya, istrinya, anak-anaknya. Agak saya kuatkan suara saya sedikit gitu ya. Kan nggak mungkin dibilang penistaan, orang juga berdoa kan. Nah itulah namanya hikmat. Masa saya langsung dipentung di situ? Kan nggak mungkin saudaraku. Itulah namanya hikmat. Kan nggak mungkin dia marah, kita berdoa, memberkati dia, memberikan dia kesehatan kan? Kan nggak mungkin. Tuhan, saya berdoa buat Bapak ini, istrinya, anak-anaknya, mungkin dia lagi mengalami pergumulan, berikan dia jalan yang terbuka Tuhan. Kami mau jalan menuju ke tujuan kami. Berkati perjalanan kami Tuhan, makanan minuman yang sudah disiapkan kudusan sucian berkati Tuhan. Demikian juga rumah makan ini Tuhan, Ajo yang menggaleh rumah makan Kau Tuhan, berkati dia Tuhan. Jangan Tuhan, si Ajo rumah makan pun melihat, nah, gitu. Senang dia. Siapa nggak senang didoakan rumah makannya diberkati saudaraku? Itulah namanya doa hikmat. Jadi melalui doa kita juga bisa beritakan kabar baik saudaraku. Kita orang Kristen bukan langsung barbar gitu ya, melalui doa. Jadi kan nggak mungkin dia marah, tapi jangan kencang-kencang juga, agak keluarlah sedikit, minimal terdengar begitu ya. Ini rahasia sebenarnya yang saya ungkapkan kepada saudara dalam pemberitaan kabar baik ini ya. Rahasia ini sebenarnya, tapi nggak apa-apalah supaya saudara juga bisa melakukannya. Jadi setelah saya berdoa, akhirnya dia cerita, oh Bapak Kristen, iya. Sambil makan cerita lah dia ya. Tapi saya lihat di akun bapak, nama bapak ini kok Jamal gitu. Saya sering itu karena nama saya Jamal Dodi Pasar Ibu. Ada marganya, saya pikir Kristen, tapi kok namanya Jamal. Oh mungkin ini orang Mandailing ini katanya kan. Orang Batak Mandailing itu kan rata-rata Islam ya. Oh Islam, dipikirnya saya Islam. Enggak Pak, saya jujur aja saya bilang, iya dulu saya Islam. Loh kok bisa Pak murtad katanya gitu ya. Cerita-cerita sampailah kepada tahap cerita bahwa nabinya sempurna, Al-Qur'annya itu sempurna. Dan dia katakan, saya bangga Pak sebagai Muslim. Ini pendapat dia ya, saya dengar baik saudaraku. Saya dengar, oh gitu Pak ya. Iya, saya bangga jadi Muslim ini Pak, kita ibadah satu bahasa semua gitu ya. Jadi kita semua itu serentak bersama begitu ya. Memang itu saya akui ya, saya akui hal begitu. Seperti mereka yang katakan ya, Nabi Muhammad adalah penyempurna dari semua nabi. Al-Quran itu pun sempurna begitu ya. Cerita-cerita saya bilang begini, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa Al-Quran itu sempurna, Nabi Muhammad itu juga sempurna, penyempurna dari semua nabi-nabi, termasuk Nabi Isa begitu ya. Iya, penyempurnalah semua. Nah, justru saya bilang begitu ya, justru Pak, menurut saya karena ada kata-kata sempurna itulah, makanya saya menjadi tidak mau lagi kembali ke agama lama saya bilang. Oh kok kenapa kan? Kadang-kadang kan mendengar kata sempurna ini kan mau itu menjadi seperti pancingan sahabat ya. Saya bilang iya. Karena apa? Karena Nabi Isa tidak pernah ada celahnya di dalam Al-Quran. Tidak ada saudaraku kasihnya. Datanglah Nabi yang penyempurna ini. Ya menurut saya lebih sempurna Nabi Isa begitu ya. Bahkan dia katakan Al-Quran sempurna. Nah seharusnya kalau sempurna itu harus siap dong dikritik begitu ya. Harus siap karena sempurna begitu ya. Seharusnya kalau sempurna tidak butuh lagi namanya hadis. Tidak butuh lagi saudaraku. Kalau udah sempurna itu tidak butuh lagi
pelengkap-pelengkap yang lain itu. Ini aja udah sempurna gitu. Dan itu saya akui memang sempurna kan. Nah, tetapi sering terkendala malah di situ. Dan saya katakan satu bahasa dalam ibadah justru itu yang membuat saya tidak ingin kembali lagi ke agama saya lagi. Kenapa Bapak? Justru baguslah satu bahasa dalam satu ibadah katanya gitu ya. Enggak Pak. Karena kalau satu bahasa dalam satu ibadah malah jadi aneh. Seakan-akan Tuhan jadi mengerti hanya satu bahasa saja. Kan begitu saudaraku. Iya dong. Justru yang membuat Tuhan itu kelihatan kebesaran dan maha tahu dan maha mengerti. Karena dia bisa mengerti semua bahasa-bahasa dari semua umat yang menyembah dia. Itulah sebenarnya Tuhan yang maha mengerti, maha tahu, maha mengetahui, dan maha itu kan satu bahasa. Nah gitu ya, satu bahasa. Akhirnya Tuhan lakukan sesuatu sehingga semua orang yang akan mendirikan Menara Babel itu menjadi terpecah-pecah suaranya. Bahasanya kan begitu ya. Jadi waktu saya katakan begitu kepada Bapak itu, dia katakan, dia pun terdiam sahabat. Dia terdiam. Saya katakan begini, iya kan menurut Bapak bagaimana? Saya bilang gitu ya, menurut Bapak bagaimana? Justru seharusnya harus berbeda-beda bahasa lah, menunjukkan kemahakuasaan Tuhan dan kemahamengertian dia. Kalau satu bahasa siapa yang nggak tahu saudaraku? Kan begitu ya. Cara kita mengerti seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin negara yang hebat, ketika kita melihat dari pengetahuannya. Kan begitu. Kalau dia hanya tahu umpamanya dia orang Batak lah pemimpin ini, pemimpin bangsa umpamanya gitu ya, dia hanya tahu bahasa Batak. Ketika datang orang Jawa ngadu ke dia nggak tahu. Jadi semua orang jadi bahasa Batak begitu kan. Tidak mengerti dia apa-apa, semua yang di bawah dia ini kan tidak mungkin saudaraku. Seorang pemimpin yang ketahuan ilmu pengetahuannya hebat, ketika dia mengerti semua apa yang disampaikan oleh bawahannya, baik dalam segi apapun, mau dia berbahasa pun, seharusnya Tuhan yang hebat itu bisa dinilai dari situ. Ketika dia diam, Tuhan itu tahu. Nggak ngomong pun kita, Tuhan itu tahu gitu. Jadi waktu kita cerita begitu, Bapak ini terdiam. Dan lalu dia ceritakan tentang kesempurnaan Nabi. Saya katakan bahwa Nabi Isa itu jauh lebih sempurna. Nabi Isa tidak pernah bawa pedang dan tidak pernah perang. Gak pernah saudaraku, gak pernah itu. Dan Nabi Isa itu memang luar biasa ya. Makanya kan saudara muslim sering ngomong, kami adalah pengikut Yesus. Ya, mereka sering bagi-bagikan itu brosur ya, bahwa mereka adalah pengikut Yesus sejati. Yesus disunat kata mereka, Kristen nggak disunat. Yesus apa katanya lagi ya, nggak makan babi. Kami pun nggak makan babi. Dua hal itulah yang mereka terus pegang. Saya pernah katakan begini kepada orang ya, dan kepada Bapak ini saya katakan juga. Isa jalan di atas air, Bapak kok nggak jalan di atas air? Kalau memang apa yang dilakukan Yesus semua harus diikuti gitu ya, ikutilah semua. Jalan di atas air, menghidupkan orang mati. Jangan hanya masalah babi dan sunat ini aja, karena itu pas, langsung itu yang ditiru. Yesus jalan di atas air kok nggak diikuti? Yesus menghidupkan orang mati nggak diikuti begitu ya. Selama Yesus pelayanan dan selama saya baca Alkitab sahabat, selama saya baca Alkitab nih, saya tidak pernah menemukan satu ayat pun perintah dari Tuhan Yesus menyuruh umatnya itu bersunat. Nah, kita main ini aja ya.
main logika saja. Tidak pernah saya temukan Yesus berkata semua orang Kristen yang percaya kepada dia harus disunat. Nggak ada, saudaraku. Saya belum pernah itu. Memang Yesus disunat, tetapi dia tidak memerintahkan umatnya disunat. Dan saya tidak pernah baca ayat juga di Alkitab Yesus melarang orang makan babi. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada itu ayatnya di dalam Alkitab ya. Dan Yesus tidak pernah memerintahkan itu. Tidak pernah Yesus memerintahkan itu. Nah, seharusnya kalau mereka memang pengikut Yesus sejati harus makan babi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan jangan makan babi, tapi mereka nggak makan babi. Dan Tuhan Yesus, saya baca di Alkitab, nggak pernah atau di pesta atau dimanapun lalu Yesus tidak memakan babi katanya. Nggak ada itu, saudaraku. Terus dari mana mereka tahu Yesus nggak makan babi? Kan gitu ya. Dari mana mereka tahu Yesus itu nggak makan babi? Memang banyak sih orang Kristen nggak makan babi. Istri saya pun nggak makan babi, sahabat. Istri saya, anak-anak saya, jadi yang makan babi itu cuman saya. Nah, gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang kalau pilih rumah makan itu agak kesusahan gitu ya. Karena kekristenan ini tidak memaksa, sahabat. Tidak memaksa. Oh, kamu Kristen harus makan babi. Oh, tidak ada begitu, sahabat. Kita jangan jadi seperti mereka ya. Nggak makan babi ya sudah, itu kehendak bebas. Ya kan, sahabat? Kehendak bebas. Ngikut Tuhan, mau orang nggak makan babi, masa masalah babi? Saya yakin, sahabat, di sorga itu tidak akan ada nanti razia pemeriksaan burung. Di sorga tidak akan ada begitu, sahabat. Nanti di sorga gitu ya. Lalu sampailah di pintu sorga, di pengadilan gitu ya. Panggillah nama Jamal Dodi Pasaribu, masuk pengadilan. Cek dulu burungmu, dipotong apa belum. Nah ini kan pengaruh itu, sudah. Kalau orang nggak sunat masuk neraka kan memang begitu kan sebenarnya. Jadi malaikat pun suruh cek burung. Oh, sudah bersunat, sorga. Wah, ini belum dipotong, neraka. Kan nggak mungkin, sahabat. Dan tidak mungkin nanti perut kita ini dironsen sampai di sorga sana ya, dironsen baru makan babi nggak ini sebelum mati. Wah, haram ini. Silakan masuk neraka, kan nggak mungkin. Jadi makanya benarlah firman Tuhan itu berkata begini. Kerajaan sorga itu bukan berbicara tentang makanan dan minuman. Dan itu benar sekali dan masuk akal sekali, sahabat. Kerajaan sorga tidak berbicara kawin mengawinkan. Dan itu benar sekali. Dan itu masuk akal gitu ya. Jangan lagi kita pertahankan sesuatu yang tidak logika tentang sorga. Gitu. Tidak mengurusi sorga, tidak akan mengurusi hal tentang makanan, minuman gitu ya. Belanja-belanja di pasar itu enggak ada, saudaraku. Atau kawin atau dikasih jatah. Tidak mungkin, sahabat, sorga mengurusi hal begitu ya. Nanti kita dikasih jatah. Makanya saya bilang begini. Saya sudah tidak mau lagi 72 bidadari. Jadi jatah saya yang dulunya 72 bidadari nih, saya kasihkanlah kepada orang, mana tahu kurang kan. Jadi 72 tambah 72 144. Nah, jatahnya dari saya kasihkan. Saya nggak mau lagi, saudaraku. Jadi jatah saya ini kemana? Ya saya kasihkan entah siapa yang mau, entah Pak Yahya Waloni mau kan ya, biarlah untuk dia bonus. Karena saya kan sudah murtad. Kan jatah saya 72 bidadari kan seharusnya kan dapat, sahabat ya. Terus saya murtad ini. Terus yang 72 dari yang sudah disiapkan itu kan kasihan, nganggur, mau kemana? Ya kasihkanlah bonus siapa yang mau. Makanya saya katakan saya udah nggak mau lagi. Kalau yang mau si HMC maunya siapa ya, kalau kurang ya ambillah jatah saya, bagi 2 juga nggak apa-apa. Ya sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, begitupun yaitu hak mereka, sahabat ya, hak mereka, ajaran mereka. Saya tidak melecehkan ajaran mereka. Nah itu ajaran mereka, biarinlah ajaran mereka, kita hormati juga ajaran mereka. Makanya saya katakan kepada yang berkata kepada saya begini, halal darahmu,
kau layak dipenggal, katanya kepada saya. Saya tidak marah, saya tidak memaki-maki. Saya katakan begini, baik Pak, kalau menurut Bapak, dalam ajaran agama Bapak, memenggal kepala orang, menghalalkan darah orang, menurut Bapak membuat Bapak ke surga, silahkan lakukan. Itu saya katakan, saudara. Itu tandanya saya tidak melawan apa yang dikatakan agama mereka. Saya menghormati, silahkan lakukan. Kalau menurut Anda ya dicarilah, bukan berarti kita datang kepada dia ini silakan, kan enggak, saudaraku. Ya dia juga butuh usaha lah mencari, silakanlah cari, kan gitu ya. Mau penggal kan mau ke surga, ya silakan, kan begitu. Dan saya pun tanda mendukung mereka itu saya katakan juga, ya kalau memang ada, kalau saya tidak menyangkal itu 72 bidadari itu enggak saya sangkal. Makanya saya katakan betul ada itu, makanya saya serahkan kepada siapa yang mau. Saya udah nggak mau lagi, kan itu, saudara. Nah, memang betul itu ada, ya silahkan diambil. Kalau ada yang mau mualaf gitu ya, kurang, ya silahkanlah diambil. Jatah Bapak Saifuddin Ibrahim pun kan ada itu sebenarnya kan, Pak Muhammad KC. Nah itu kan ada jatahnya. Nah siapa yang mau silahkanlah. Soalnya kan udah disiapkan itu sahabat untuk kita ya, udah disiapkan itu. Jadi kita sudah murtad, ya nggak dapat lagi lah, kan begitu. Dan puji Tuhan, itulah sahabat yang terkasih, cerita saya yang hari Sabtu itu bercerita-cerita sampai ngantar Bapak itu sampai ke tempat tujuan. Seru juga ceritanya sahabat. Makanya aplikasi ini tidak pernah saya lepas, karena memang bisa menghasilkan rupiah juga. Kerja untuk memberitakan kabar baik itu enak sekali. Kadang-kadang dapat customer gitu ya, nangis-nangis lagi berantem, puji Tuhan kita bisa damaikan. Beberapa orang Kristen saya pernah jumpa, saudaraku, saya bersaksi ya, ini kejadian setahun yang lalu. Saya tiba-tiba dapat orderan, buka handphone, jemput ke hotel. Rupanya sampai di hotel, rupanya seorang anak muda masuk, pemuda dan pemudi. Jadi di dalam mobil itu cerita gitu ya, cerita. Rupanya si perempuan ini duluan turun. Setelah duluan turun, lalu dalam mobil ini si laki-laki ini cerita, saudaraku, bahwa 2 minggu lagi dia akan masuk Islam karena wanita ini Muslim. Gitu. Itu pacarnya, sahabat. Jadi sebelum sampai, saya berhentikanlah mobil ini. Saya berhentikan. Marga apa lah ya, sedang. Dia kasih tahu lah marganya ya, cerita-cerita lah. Masih muda dia, sahabat. Cerita-cerita, rupanya mamanya baru segala gitu ya. Oh ya udah, kita ke rumah. Aku mau jumpa mama, saya bilang gitu. Jadi Sagala sama Pasar Ibu sama itu, sahabat ya. Saya ke rumah cerita. Sampai di rumah saya kasih tahu sama dia, saya ini dulu adalah seorang Muslim yang taat. Saya bukan ustadz, bukan ulama, tapi saya Muslim yang taat. Kalau saya dulu Islam itu ya bawa azan lah, saya bilang gitu ya. Dan pada masa saya dulu bawa azan, orang yang nggak mau sholat jadi sholat kalau saya azan gitu ya. Karena memang saya pelajari itu, sahabat. Saya ini ada darah seninya. Jadi kalau ada orang kan dulu azan zaman saya dulu ya. Azan itu kadang-kadang ketika dia azan tidak membuat orang sejahtera datang untuk sholat gitu ya. Allahu Akbar, Allah, katanya gitu ya. Kadang-kadang orang yang dengarnya itu malas gitu ya. Nah saya dulu azan subuh saya berbeda dengan azan siang-siang atau zuhur gitu ya. Kalau subuh saya azannya itu sedikit merdu, supaya orang yang lagi tidur atau yang lagi malas-malasan mereka akan datang ke sholat gitu. Dulu saya ya azannya kalau subuh itu ya
Jadi agak dibikin lebih panjang gitu. Cuman sekarang udah agak apalah ya suara saya. Tapi kalau siang saya tidak begitu. Sholat zuhur atau asar atau maghrib gitu ya, maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi agak lebih sedikit berteriak gitu ya, agak lebih sedikit menghentak gitu. Itu tidak pernah diajari ulama, tidak pernah diajari ustadz. Saya dapat sendiri. Saya pelajari sendiri dan saya berbeda lah. Saya lihat azan sekarang. Azan dulu kan masjid pun jarang ya dulu ya. Kita mau ke masjid itu dulu jalan kaki bisa lama gitu, naik pakai sarung gitu ya. Kalau sekarang kan masjid udah dekat-dekatan saudaraku. Kalau dulu masjid hampir semua pakai beduk. Nah, kayak gitulah saudara kira-kira ya. Saya pun pukul beduk juga dulu. Nah, saya kan muslimnya tahun 90-an ya. Nah, saya senang dulu dengar suara beduk ini karena saya ada darah seninya. Sekarang udah jarang kita temukan beduk ini. Karena memang sudah melanggar budaya katanya. Saya pun nggak tahu ya. Inilah sebenarnya kayak NU gitu ya, yang sampai sekarang saya lihat agak bagus juga itu dalam berbudaya. Yang radikal-radikal ini kadang-kadang membuat orang Islam jadi murtad karena melihat mereka. Jadi pada masa-masa itu sahabat yang terkasih, saya apa tadi ya, jadi lupa pula karena udah kecapean. Aduh, apa tadi ya? Jadi saya cerita tentang yang anak muda tadi. Malumlah sahabat, pulang ibadah tadi saya langsung cari orderan ya. Jadi pemuda, saya bilang begitu sama orang pemuda itu. Oh gitu ya Pak, oh gitu ya. Tulang, panggil tulang dia sama saya karena mamanya baru segala. Iya, saya bilang begitu. Cerita. Saya katakan kepada dia, kenapa kamu pengen masuk Islam? Saya bilang, saya sangat mencintai wanita itu, tulang, katanya. Gitu ya. Apa yang membuat kamu sangat mencintai dia? Dia orangnya soleh. Kok tahu kamu arti soleh? Dari mana? Apa di gereja nggak ada lagi wanita yang lebih cantik dari itu? Apakah tidak ada lagi wanita yang lebih soleh dari itu? Nggak ada, tulang. Maksudnya banyak, tulang, katanya. Tapi yang mau sama saya nggak ada, katanya gitu. Ya, saya lihat pun tampangnya langsung. Oh, maka saya agak pas-pasan lah gitu ya. Agak pas-pasan. Jadi memang wanita yang muslim ini memang cantik, saudaraku. Jadi mau dia ya. Memang begini ya sahabat ya. Saya ingat dulu, saya pun nggak pasih juga ya. Saya ingat dulu kalau zaman dulu itu ustadz saya pernah cerita. Kalau kita memualafkan orang, mengajak orang masuk Islam, pahalanya itu wah nggak terhingga loh saudaraku. Makanya saudara kita umat muslim begitu bangga sekali dia kalau bisa memualafkan orang. Walaupun sampai katanya ada ustadz saya bilang, kalau bisa memualafkan orang itu dibebaskan katanya sholat tak berapa bulan atau apa, itu nggak tahu lah ya, nggak pernah saya pelajari memang. Tapi itu menurut ustadz saya itu, kalau bisa memualafkan orang itu surga dijamin katanya gitu. Makanya si perempuan yang cantik ini senang kali dia, walaupun laki-laki ini pas-pasan mukanya, asalnya mau masuk Islam, karena memang jaminan surga gitu ya. Jaminan surga membuat berusaha laki-laki ini mau kepada perempuan ini. Nah, saya akhirnya jelaskan bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Kok tulang bilang gitu katanya.
Sekarang mari kita lihat fakta-fakta saja. Nanti kita baru buka Alkitab. Saya bilang gitu ya. Nanti baru kita buka Alkitab. Kita lihat fakta-fakta yang sudah terjadi. Sekarang kita bicara ajaran Kristen. Orang Kristen, walaupun dia tidak pernah gereja. Ini orang berbicara Kristen awam ya. Orang Kristen yang malas-malasan. Kristen KTP lah saya bilang. Tidak akan pernah dia mau membela Tuhan. Tidak akan pernah dia mau membela agama. Dan dia tidak akan pernah mau untuk mendoakan Rasul Paulus ke surga. Nah, ini kan tidak ada dalam ajaran Kristen gitu saudaraku. Kan nggak pernah kita ya. Baik itu Katolik, Protestan, saat ibadah itu ada doa syafaatnya begini. Baik jemaat Tuhan, saatnya kita berdoa supaya Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan Nabi Yesaya, Nabi Yeremia ditempatkan di sisinya yang layak. Nah, kan tidak ada itu saudaraku. Tidak mungkin itu. Nah, saya jelaskan dulu hal begitu ya faktanya. Kamu ke gereja sering gak? Jarang-jarang juga. Mama saya pun jarangnya ke gereja katanya gitu. Nah, kita berbicara yang ini dulu, yang fakta ini. Kalau kamu ke sana nanti pindah, kamu harus rajin mendoakan nabimu. Di Kristen kamu tidak pernah diajarkan mendoakan Rasul Petrus, Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain, baik itu nabi-nabi di Kristen, tidak pernah. Karena mereka itu tidak pernah diajarkan begitu. Itu pertama. Kedua, kamu di Kristen pernah nggak disuruh pendeta atau guru sekolah minggu atau disuruh orang tuamu atau siapapun, kita harus siap mati untuk membela Rasul Paulus, Rasul Petrus, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dibela sampai mati. Kalau kita bela Rasul Paulus, kita mati, kita langsung ke surga. Ada nggak begitu? Nggak ada, tulang katanya. Nanti kamu akan temukan begitu di sana, di agama barumu ya. Kalau kamu jadi pindah agama ini, kamu akan temukan. Kalau kamu tidak membela nabimu, kamu dianggap menjadi kafir. Nah begitu. Yang ketiga, saya bilang, kalau kamu, maksudnya ketiga, saat kamu menjadi Kristen, kamu kan jarang ke gereja. Nah, Ito ini pun jarang ke gereja, saya bilang. Tapi mulai saat ini saya minta rajinlah ke gereja, rajin beribadah. Pernah nggak kalian waktu Kristen disuruh pendeta, disuruh orang gereja, mari kita kutuk Palestina dan kita bela Israel? Kita diajari mengutuki sebuah bangsa, diajari mengutuki sebuah suku. Ini yang saya tanya orang yang mau keluar dari Kristen, saudaraku. Dan orang yang jarang ibadah, mamanya pun tidak mengajari kekristenan dalam hidupnya. Tahu dia bilang, enggak pernah. Nanti di agama barumu, kamu akan menemukan begitu. Dan kalau kamu tidak bela suatu suku dan tidak menjelek-jelekkan Yahudi, jaminannya bisa surga. Nah, 3 itu saja yang kita lihat faktanya. Nggak usah dulu buka Bible dulu. Nanti kita buka Bible, Alkitab. Jadi kita lihat fakta dulu ya, faktanya. Dia pun berpikir. Sekarang itu saya tanya sama si adik ini. Bagaimana menurutmu hal yang begitu, saya bilang. Dia terdiam sejenak begitu ya, dia pikir. Apakah itu sebuah kebenaran? Diajarkan untuk mengutuki sebuah bangsa, sebuah suku. Diajarin gitu ya. Kalau ada agama mengajarin begitu, itu bukan kebenaran. Saya bilang begitu. Sekarang kamu di Kristen, padahal kamu jarang ibadah, kamu nggak pernah diajarin begitu.
Nanti kamu bilang, nanti kamu pindah agama yang dikatakan agama yang lebih baik, lebih sempurna, penutup segalanya. Tapi kamu akan diajarin nanti begitu, mengutuki, atau kamu nanti akan berbeda hubunganmu dengan orang tuamu. Yang tiga ini aja dulu saya bilang. Iya ya. Nah, oke. Nggak pernah ya di gereja, nggak pernah. Oke, selanjutnya. Nanti kamu suatu saat pindah agama. Suatu saat ya pindah agama. Nanti begitu kamu pindah agama, kamu akan mengalami pemisahan kepada orang tuamu. Walaupun kamu sangat mencintai orang tuamu. Loh, enggak lah, katanya gitu ya. Enggak lah tulang. Saya nanti akan sering-sering kok ke tempat mama ini. Akan jalan-jalan. Bukan masalah itu saya bilang. Otomatis mamamu ini akan menjadi kafir. Selama kamu bersama-sama dengan Ito ini, bersama-sama, nggak pernah kamu kepikiran sedikit pun untuk menganggap ibumu kafir. Begitu kamu nanti berpindah, kamu langsung menganggap ibumu kafir. Dia pun berpikir, maksudnya tulang, loh, ibumu ini kan tidak seagama denganmu, otomatis kan kafir. Di Kristen pernah nggak kamu diajarin, kamu punya keluarga non Kristen? Lalu dia bilang, ada bapak udaku masuk Islam. Nah, bapak udamu masuk Islam. Pernah nggak kamu kafir-kafirkan dia? Nggak pernah. Karena di gereja nggak pernah diajarkan begitu. Walaupun kamu jarang gereja, saya bilang gitu. Enggak. Nanti suatu saat kamu akan menemukan begitu. Coba pikirkan, itukah kebenaran? Saya bilang begitu. Dia pun berpikir-pikir. Akhirnya saudaraku, saya ceritakanlah bagaimana hubungan orang tua, anak itu apa segala macamnya. Akhirnya saudaraku, puji Tuhan, saya katakan kepada dia, kalau kamu tetap pindah agama dari Kristen ke agama baru, silahkan. Saya tidak paksa, itu hakmu. Saya hanya bisa berikan nasihat karena di kekristenan tidak pernah diajarkan, ayo, oh kamu mau masuk pindah agama dari Kristen ya? Mau pindah agama kamu dari Kristen pindah agama? Ayo kita persekusi. Lalu kami persekusi lah gitu ya. Tidak akan ada itu, saya bilang gitu ya. Silahkan. Ya sama kayak dengan ibu siapa itu ya? Kristo ya. Kan dibilangnya itu, kalau dia mau Islam silahkan masuk Islam, tapi dia masih muda, tempatku inilah, kan gitu ya saudaraku. Saya bilang itu pilihanmu. Kekristenan itu tidak pernah memaksa, tidak pernah mengintimidasi orang, tidak pernah mempersekusi orang untuk masalah urusan kepercayaan. Dikasih kehendak bebas. Pilihlah kemana engkau akan beribadah. Kalau kamu tidak mau menerima kebenaran ini, silahkan. Nah, sekarang saya kasih pilihan kepada kamu. Setelah saya jelaskan tadi begitu ya, dari fakta-fakta begitu, akhirnya saudaraku, puji Tuhan ya, dia bilang, iya ya tulang, apa yang tulang bilang itu benar. Saya pun dulu pernah juga kepikiran begitu sebelum jatuh cinta. Inilah cinta ini membutakan, katanya. Kenapa ya orang itu sering ngebom gereja, bahkan melakukan kayak begitu-begitu? Ya mungkin ya karena itu yang dibaca kan begitu. Dia kepikiran, sekarang aku sadar tulang, katanya gitu ya. Betul yang tulang bilang itu. Kalau suatu saat aku pindah agama, otomatis mamaku ini pun menjadi kafir. Ku kafirkan mamaku. Memang walaupun gak ku bilang, tapi itu langsung berjalan sendiri. Ibunya pun menjadi kafir sebelum ibunya ini ikut pindah, kan begitu kan saudaraku. Ya akhirnya sudah beberapa hari dia telepon lah saya, saudaraku. Dia telepon, cerita. Akhirnya puji Tuhan lah saudaraku, dengan urusan yang sangat berat, dia harus lepaskan cintanya. Dan beberapa bulan dia telepon lagi, saudaraku. Tulang, puji Tuhan, aku sudah menikah. Sama siapa? Sama pacarku yang dulu lah tulang, yang tulang antar dulu naik taksi online, katanya. Wih, jadi kau sekarang mau pindah agama masuk Islam? Saya bilang. Jadi kau masuk Islam? Saya bilang gitu.
Enggak tulang. Dia yang jadi masuk Kristen. Saya bilang, haleluya. Apa kau jelaskan? Yang tulang jelaskan tadi melalui fakta-fakta itu katanya. Yang simpel-simpel itu katanya. Fakta-fakta yang simpel itu. Iya, itu aku bilang sama dia. Cobalah kau pikirkan, Dek, katanya. Cobalah kau pikirkan, Dek. Tadi saya ketemu ada tulang saya dari Islam. Dia ceritakan begini-begini. Coba kau pikirkan. Dari fakta-fakta itu, mungkinkah saya akan berpindah ke situ? Saya tidak mau, Dek. Terserahlah. Ya akhirnya puji Tuhan. Menikah mereka, diberkati. Sekarang mereka sudah merantau. Nah, saya entah udah berapa orang saudaraku di dalam pekerjaan ini, saya menemukan orang-orang yang tersesat melalui aplikasi ini ya. Puji Tuhan. Ya resikonya pasti ada. Pernah juga saya ditampar, dipukul pun pernah. Waktu itu ya karena saya ceritakan, ya sebenarnya saya ditanyai begitu ya, saya ditanyai, saya jawab kok, jadi saya yang salah. Saya pun dipukul, diusir saya dari mobil ini. Gitu kan, diusir. Saya bilang ini kan mobil saya Pak, walaupun ini masih kredit, saya bilang gitu. Oh ya udah kalau gitu saya lang pergi, nggak dibayar ongkosnya saudaraku. Ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Yang penting kabar baik terberitakan. Kita mah puji Tuhan, haleluya, bersyukur. Makanya dikatakan Tuhan berbahagialah. Kan itu kok babuk itu ya, berbahagia, berbahagia, berbahagia. Pernah itu saya dipukul, ini masih ada bekasnya saudaraku, mungkin masih ada nampak ya. Sini ada ini kan agak hitam ini saudaraku. Ditonjok saya dari buk katanya gitu ya. Saya bilang begini, terima kasih Pak sudah memukul saya. Kalau memang itu membuat Bapak dapat pahala meninju saya, ya silakan saja, no problem. Kalau dia dapat pahala kan, ya silakan. Akhirnya dia nggak mau lagi memukul. Bukan masalah pahala ya, mungkin kan memukul orang kafir kan dapat pahala. Mana tahu kan? Ya silakan saja. Kan dia yang bertanya kok dia yang marah. Saya jawab kok marah, kan gitu ya saudara. Ya puji Tuhan saudaraku. Ya, saya setelah mengenal Tuhan Yesus ini, itu yang saya katakan tadi saudaraku. Sudah berbagai macam salib yang saya pikul. Walaupun memang lebih banyak sih yang berat-berat dipikul orang-orang lain. Tapi menurut saya lumayan banyak lah saudaraku. Walaupun memang tidak ada apa-apanya ya dibanding seperti yang di Arab itu, para murtadin yang lain. Kalau kita tengok itu ya sampai mau diseket lehernya gitu ya. Saya tidak sampai begitu. Tapi saya sudah menjalani kehidupan menjadi seorang Kristen mulai dari bawah. Mulai dari saya menghadapi gereja-gereja dan para pendeta, bahkan macam-macam saudaraku. Sampai sekarang tidak pernah saya tinggalkan Yesus. Sekalipun badanku dan tubuhku habis lenyap, sekalipun saya dibenci, tidak apa saudaraku. Jadi begitu saudaraku. Kalau saudara memberitakan kabar baik, beritakanlah kabar baik dengan kasih. Ya, tanpa juga harus menghujat atau membongkar segala sesuatu. Dari fakta hal-hal begitu saja, yaitu sudah bisa memberitakan kabar baik. Dan mereka lebih menerima. Kenapa saudaraku? Karena itu terjadi. Itu loh. Jadi mereka nggak bisa menyangkal. Itu terjadi. Siapa yang menyangkal kejadian bom Bali, bom Natal itu saudara? Nggak ada. Itu terjadi loh. Siapa yang bisa menyangkal demo 212 yang Jakarta hanya untuk menjatuhkan satu orang Kristen, harus jutaan orang berkumpul dengan takbir gitu ya? Siapa yang bisa menyangkal? Nggak ada saudara. Dan itu semua terjadi loh. Kalau diceritakan semua itu bisa banyak. Wah, luar biasa. Siapa yang bisa menyangkal ada seorang hamba Tuhan yang viral di YouTube itu ya? Viral di YouTube itu kan. Lagi khotbah dia, sangkal Yesus. Kok nggak salah di Sulawesi itu ya. Karena nggak mau didor, buar gitu. Mati. Itu kan viral tuh di YouTube. Di Sulawesi atau di Ambon atau di mana itu ya. Sekitar 7 tahun lalu. Seorang ibu-ibu lagi khotbah di
ditembak atau dipotong ya, saya nggak tahu juga itu. Viral itu saudaraku videonya. Nggak mau ibu ini lagi berkhotbah. Wah, itu kejadian di Indonesia. Nggak ada yang bisa menyangkal itu karena fakta saudaraku. Karena itu fakta, semuanya fakta. Dan semuanya itu terjadi. Jadi itu saya katakan, siapa yang bisa menyangkal kejadian yang di Medan itu seorang ibu, siapa itu ya? Karena dia protes suara toa dikecilin. Akhirnya 9 atau 8 vihara itu dibakar dan rumah ibu ini dibakar. Bayangkan. Siapa yang bisa menyangkal itu? Dan itu fakta sudah terjadi saudaraku. Karena agama kan? Karena agama itu kejadiannya. Karena hanya ibu ini hanya protes suara toanya kekuatan 9 vihara atau 8 atau 7 ya, mohon maaf ya, silakan nanti cek di Google itu, di Medan itu dibakar dan rumah ibu ini dibakar. Yang luar biasanya ibu ini dipenjara hanya masalah ngomong suara toa kebesaran. Yang membakar vihara ini nggak dihukum, itu fakta saudaraku. Sebuah ketidakadilan yang dipertontonkan kepada kita, yang dipertontonkan, dan semua orang tahu dan semua orang melihat. Jadi kalau ada yang bilang mana ada itu katanya, kan nggak mungkin mereka bilang nggak ada itu. Orang dilihat kok, beritanya pun masih banyak, kan begitu saudaraku. Seperti kejadian di Medan itu, di Asahan atau di Kisaran atau di Asahan itu ya. Kedai kopi buka di bulan puasa padahal yang makan non muslim. Dirusak. Kursinya disepai sambil teriak takbir. Mejanya dihancurin, priuk-priuk ditendangi oleh ormas yang bawa agama. Kan begitu saudaraku. Dan itu fakta yang sudah terjadi. Makanya itulah yang terjadi. Makanya saya katakan, saya kagum terhadap ustadz yang diundang Bapak Yusuf Manobulu. Itu ustadz yang mau begitu, itu akan beresiko, akan dihujat saudaraku. Yang membawa toleransi begitu, itu kasihan saya nengok Pak Ustadz itu, waduh. Karena dari teman seimannya akan menjadi lawannya nanti kan. Abu Janda sendiri atau Permadi Arya sendiri pun sudah beberapa kali dihalalkan darahnya. Padahal itu muslim, Denny Siregar gitu ya. Makanya saya pernah berkata kepada mereka, walaupun mereka bukan Kristen, kita dukung mereka saudara. Kita dukung mereka yang membawa kedamaian atas bangsa ini. Minimal untuk bangsa ini aja lah dulu gitu ya. Kalau keselamatan kan itu masing-masing kan. Gak apa-apalah gitu saudara. Yang penting Indonesia ini damai dulu. Tapi lebih damai lagi kalau semua orang jadi percaya pada Yesus. Nah, itu. Karena Yesus adalah Raja Damai. Dimanapun orang yang percaya kepada Yesus, negara manapun, daerah manapun, pasti mengasihi orang non-Kristen. Itu pasti saudaraku. Pasti dia menghormati non-Kristen, itu pasti kalau orang percaya kepada Yesus. Karena apa? Ajaran Yesus membawa damai, ajaran Yesus itu membawa kasih, gitu saudara. Dan kabar baik tidak pernah diberitakan oleh Tuhan Yesus dengan pedang, itu nggak pernah. Tapi Yesus memberitakan kabar baik, kabar yang luar biasa. Oke sahabat yang terkasih, saya pun sudah mengantuk ya. Tuhan berkati bagi kita semua. Tetap semangat, beritakanlah kabar baik selalu kemanapun berada. Selamat beristirahat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat. Doakan saya saudaraku, supaya yang mengancam-ngancam, yang apa itu, supaya bertobat. Kerinduan saya begitu. Karena saya berpikir begini saudaraku, biarlah mereka mengancam saya. Seandainya pun saya diancam, saya doakan mereka.
Saya selalu mengasihi mereka kok. Cacian, makian, mengancam itu saya doakan, Tuhan ampuni mereka. Saya mengasihi dia Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jamah dia Tuhan, kasihi mereka. Kadang sampai meneteskan air mata saya mendoakan dia. Karena apa saudaraku? Mereka pertama saudara sebangsa. Oleh karena agama, dia sampai mau mempersekusi saudara sebangsanya karena berbeda agama. Padahal apa yang saya sampaikan tidak ada saya menghujat. Saya mengerti saudaraku. Karena saya mengerti, karena saya dari dalam. Saudara muslim akan senang apabila Tuhannya dihujat, nabinya dihujat, Al-Qur'annya dihujat. Udah 3 ini aja. Kalau dalam 3 ini ya aman juga saudaraku. Memang kadang-kadang tidak bisa juga dibilang aman ya. Tapi minimal adalah sedikit seaman gitu. Sedangkan saya pakai peci aja nggak aman ya. Gimana mau dibilang ya? Susah juga ya dibilang ya. Tetap juga nggak aman ya. Pakai peci aja pun dihujat. Ini budaya Batak kok dihujat, kan lucu. Kadang saya kok jadi longor orang ini ya. Longor kali ya. Kok jadi beragama itu jadi longor. Masa karena peci saya mau dihalalkan darah, kan gimana ini ya? Kadang saya heran juga. Makanya saya pakai ini terus saudaraku. Semakin karena saya tahu sejarahnya. Tahu saya sejarahnya gitu ya. Tengoklah nanti itu komenku, pasti ada juga nanti itu. Iya bilang, tapi kalau kamu sudah murtad, sudah menjadi kafir, jangan kau pakai atribut muslim, woi kafir, katanya gitu. Kadang lucu sekali ya. Ya Tuhan Yesus, kok jadi beragama, kok jadi begitu ya. Kita tidak pernah melarang donditan, itu kan ada donditan ya. Sudah menjadi Islam, dia sudah menjadi mualaf, tapi pakaiannya pakai lepis, pakai sepatu kafir, sepatunya sepatu kafir, celana kafir, jaketnya jaket kafir. Kan itu kan budaya kafir itu semua yang dipakainya. Jasnya pun jas kafir, pakai jas dia kan. Itu kan budaya Arab. Budaya Amerika. Silakan itu saudara cek asal usul jas atau asal usul celana jeans. Itu bukan dari tanah Arab, bukan dari negara kafir itu. Asal usul dasi gitu ya. Silakan saudaraku. Tapi puji Tuhan lah, orang Kristen ini tidak pernah begitu-begitu. Coba ya seandainya ada begitu ya. Hei, lu kan sudah mualaf. Kenapa kau pakai celana kafir dan sepatu kafir? Copot! Oke saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari miliki akal sehat. Lihat di sekelilingmu, salam melek selalu. Untuk menghormati Bapak Muhammad KC, untuk pendukungan Muhammad KC, kita selalu katakan salam sadar, haleluya, puji Tuhan. Selamat beristirahat, Tuhan berkati yang hadir, yang menghujat Tuhan berkati, semuanya Tuhan Yesus berkati. Pekerjaanmu saudaraku, Bapak Ibu, penonton semua, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Buat saudara muslim yang menonton, apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar. Shalom.